Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita nikmat kehidupan, nikmat sehat, nikmat menjalankan sebuah takdir Allah yang sangat indah. Salawat berserta salam kita curah limpahkan kepada baginda Rasul tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari kelompok 3 insya Allah akan memaparkan sedikit materi tentang Pancasila sebelum era kemerdekaan atau Pancasila sebelum era kemerdekaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 insya Allah akan memaparkan sebuah materi tentang Pancasila di era sebelum kemerdekaan. Untuk pemateri pertama yang akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Lestari Wijayanti, yang akan menjelaskan tentang pengertian dari Pancasila itu sendiri dan sejarah Pancasila sebelum kemerdekaan. Kepadanya disilahkan. Baik teman-teman, di sini saya akan memaparkan materi mengenai Pancasila dalam kaitannya dengan peristiwa sejarah di Indonesia. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Yang selanjutnya adalah Pancasila dalam kaitannya dengan peristiwa sejarah yang pertama, yaitu hubungan Pancasila dengan sejarah Sumpah Palapa. Pancasila maupun Sumpah Palapa oleh Mahapati Gajah Mada, keduanya digunakan sebagai perekat dan alat pemersatu negara, bangsa Indonesia sekarang maupun Nusantara di masa dahulu. Nah, hubungan Pancasila dengan sejarah Sumpah Palapa adalah karena Sumpah Palapa merupakan sumpah yang diucapkan oleh Pati Gajah Mada yang mengaku setia kepada Majapahit dan Nusantara. Sedangkan Pancasila adalah ideologi bangsa yang harus dipatuhi semua warga negara, dan pada sila ketiga juga mengandung makna persatuan yang berarti setia kepada bangsa. Kemudian yang kedua adalah hubungan Pancasila dengan peristiwa sejarah Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi yang dibentuk oleh beberapa mahasiswa Stopia atau Squadron Fighting Fan and Discussion, dan tokoh pendiri Budi Utomo diantaranya adalah Dr. Sutomo, Surajit Tonogoro, Gunawan Mangunkusumo, dan yang lainnya. Di mana sejak awal Budi Utomo memiliki prinsip untuk mencerdaskan bangsa dengan pendidikan, maka memang sengaja tidak berkenaan dengan politik. Dan terbukti juga dari tahun 1908 sampai 1926, Budi Utomo masih bergerak di bidang sosial dan budaya, tidak menyentuh politik. Nah, lalu apa hubungannya dengan Pancasila? Mengingat sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, itu sangat berkaitan dengan prinsip organisasi tersebut, di mana untuk menciptakan manusia yang beradab harus memiliki dasar pendidikan, termasuk sila-sila yang lainnya juga. Jadi, bagaimana kita akan menjadi pelopor atau kita akan mengakui Pancasila sebagai dasar negara jika tidak memiliki dasar pendidikan? Maka dari itu, Pancasila sangat berkaitan dengan Budi Utomo. Selanjutnya adalah hubungan Pancasila dengan peristiwa sejarah Sumpah Pemuda. Peristiwa Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 adalah momen yang memperkuat terbentuknya bangsa Indonesia yang sebelumnya sudah dirintis dalam Kongres Pemuda pertama. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda itu, para pemuda yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia mendeklarasikan suatu kehendak kuat akan rasa memiliki suatu tanah air. Sumpah Pemuda 1928 adalah peristiwa yang memperkenalkan pertama kalinya bangsa bernama Indonesia. Dalam kerangka mempersiapkan diri merdeka dan membangun negara, perlu dipikirkan suatu dasar pendirian negara Indonesia. Nah,
Kemudian pada saat sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni muncul pertanyaan, dasar macam apakah yang di atasnya bangsa dan negara dapat hidup berkembang? Oleh pimpinan sidang Dr. Rajiman Indrayana. Negara Indonesia yang akan kita bentuk itu apa sih dasarnya? Begitulah pertanyaan Dr. Rajiman kepada peserta sidang yang berjumlah sekitar 69 orang. Baru di hari terakhir sidang tanggal 1 Juni 1945 muncul jawaban paling sesuai dan dicetuskan oleh Insinyur Soekarno. Soekarno mengatakan dalam pidatonya di sidang BPUPKI bahwa apa yang sebenarnya diminta oleh Dr. Rajiman adalah suatu pondasi atau dasar negara Indonesia, dan itu mewujud ke dalam Pancasila. Nah, tanggal itulah yang kemudian ditetapkan dalam sejarah sebagai hari lahir Pancasila. Baik, terima kasih kepada rekan saya, rekan kita semua, Teh Lestari Wijayanti yang telah memaparkan materinya dengan sangat luar biasa. Kalian insya Allah akan memahaminya dengan sangat paham bahwasanya Pancasila dan apa itu sejarah tentang Pancasila. Selanjutnya yaitu materi yang kedua, yaitu tentang Pancasila sebagai identitas bangsa, sebagai jiwa bangsa, dan sebagai nilai luhur bangsa. Baik, materi ini akan disampaikan oleh saya sendiri. Langsung saja, Pancasila sebagai identitas bangsa. Perlu kalian ketahui bahwasanya identitas itu adalah ciri khas atau karakteristik orang itu, karakteristik sesuatu. Nah, identitas bangsa. Kenapa Pancasila sebagai identitas bangsa? Karena Pancasila ini adalah sebagai landasan dasar ataupun sebagai pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Nah, identitas ini adalah ciri khas dari bangsa itu tersendiri. Jadi ciri khas dari Indonesia adalah mempunyai Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bagaimanapun, sebanyak apapun bangsa, ras, budaya di Indonesia, tapi akan tetap satu, yaitu negara Indonesia. Nah, identitas bangsa ini sebagai acuan ataupun sebagai tempat untuk kita menjalankan kehidupan kita. Nah, bagaimana? Jadi akan terkenal, akan diketahui ini orang ini pasti ini orang Indonesia nih. Kenapa? Karena dia mempunyai nilai-nilai Pancasila. Yang kalian ketahui semua bahwasanya Pancasila itu adalah sebuah ideologi, sebuah landasan, sebuah pedoman kehidupan. Yang pertama yaitu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Peradilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari sini kita akan ketahui bahwasanya identitas bangsa kita adalah Pancasila. Kita harus mengikuti bagaimana nilai-nilai Pancasila tersebut. Jadi apa yang ada di Pancasila itu harus tertanam dalam diri kita. Selanjutnya, Pancasila sebagai nilai bangsa atau jiwa bangsa. Bersambung dari tadi identitas. Setelah identitas, oh ini nih ciri khasnya bangsa Indonesia, ciri khasnya negara Indonesia adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua yaitu jiwanya bangsa. Nah, jiwa itu, yang namanya jiwa adalah sebuah rasa atau sebuah diri, sebuah penguasaan diri. Jiwanya itu, nah, jiwa bangsa. Jiwa bangsa Indonesia adalah Pancasila. Kenapa disebut jiwa bangsa Pancasila? Karena memang kita itu pedoman. Kalau seandainya pedoman itu seperti Al-Quran, Allah itu menurunkan Al-Quran itu sebagai pedoman bagi umat manusia, umat Islam, umat manusia.
Nah, seperti itu juga Pancasila di negara Indonesia. Karena Pancasila sebagai pedoman, landasannya berdirinya Pancasila, berdirinya Indonesia itu karena dengan adanya Pancasila ini sebagai pedoman. Jadi harus menjiwai bagaimana Pancasila itu. Jiwanya bangsa itu adalah Pancasila. Jiwanya bangsa itu adalah Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu. Yang terakhir yaitu sebagai nilai luhur. Kenapa sebagai nilai luhur para leluhur? Karena perlu kalian ketahui bahwasanya Pancasila itu telah hadir sebelum adanya kemerdekaan. Kenapa? Karena dari dahulu juga di negara Pancasila pada kerajaan Sriwijaya, kemudian kerajaan Majapahit itu menerapkan jiwa-jiwa Pancasila. Jiwa-jiwa Pancasilanya itu apa? Bertuhan, kemudian saling menyatu, kemudian demokratis. Nah, itulah kenapa Pancasila disebut sebagai nilai luhur bangsa. Jadi kalian harus ketahui bahwasanya Pancasila itu sebagai identitas bangsa. Identitas adalah ciri khasnya bangsa. Dari dahulu juga di negara Pancasila pada kerajaan Sriwijaya, kemudian kerajaan Majapahit itu menerapkan jiwa-jiwa Pancasila. Jiwa-jiwa Pancasilanya itu apa? Bertuhan, kemudian saling menyatu, kemudian demokratis. Nah, itulah kenapa Pancasila disebut sebagai nilai luhur bangsa. Jadi kalian harus ketahui bahwasanya Pancasila itu sebagai identitas bangsa. Identitas adalah ciri khasnya bangsa, ciri khasnya bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Yang kedua yaitu jiwanya bangsa. Jiwa bangsa Indonesia adalah Pancasila. Kemudian nilai luhur bangsa, yaitu ini adalah sebagai pedoman hidup. Jadi pedoman hidup orang-orang Indonesia, yaitu Pancasila. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 2 mohon undur diri. Terima kasih telah menyimak video kami. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dari kami semua. Insya Allah kita sama-sama belajar ya. Apabila ada sesuatu yang kurang, kemudian memang harus diperbaiki dalam perkataan kami, mohon dikoreksi dan diberikan saran yang baik. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kami jelaskan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.